Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kita masih pada pembahasan tentang sumber daya alam. Pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai aktivitas memanfaatkan sumber daya alam. Dan aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup tersebut menimbulkan berbagai dampak berupa kerusakan lingkungan. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup yang biasanya terjadi akibat manusia memanfaatkan sumber daya alam antara lain adalah lahan kritis, kemudian hutan gundul, polusi udara, polusi air dan tanah, pendangkalan sungai dan danau, serta kepunahan flora dan fauna. Lahan kritis adalah rusaknya area lahan atau tanah akibat hilangnya lapisan tanah paling atas, di mana lapisan tanah paling atas adalah lapisan yang subur, terdiri dari berbagai jenis unsur hara atau kita sering menyebutnya humus. Dengan hilangnya lapisan bagian atas, maka lahan tersebut menjadi tidak subur lagi atau disebut dengan lahan kritis. Lahan kritis sendiri bisa disebabkan akibat penggundulan hutan. Juga bisa disebabkan oleh aktivitas penambangan berbagai jenis barang tambang, disebabkan juga oleh pembuangan sampah non-organik, dan juga disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau kekeringan. Adapun dampak dari lahan kritis, yang pertama adalah menurunnya produktivitas pertanian. Dengan demikian, maka juga menimbulkan dampak berupa timbulnya krisis pangan di wilayah tersebut. Kerusakan sumber daya alam yang berikutnya adalah berupa hutan gundul. Hutan gundul ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar atau illegal logging atau pencurian kayu, juga disebabkan oleh peladang berpindah. Peladang berpindah biasanya mereka membuka lahan untuk aktivitas peladangan dengan cara membakar hutan. Penyebab yang lain adalah kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh faktor alami yaitu kemarau yang sangat panjang maupun disebabkan oleh pembakaran akibat aktivitas manusia. Dampak dari gundulnya hutan antara lain menimbulkan polusi udara, karena hutan dapat mengurangi gas-gas polutan di udara dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada di udara dalam proses fotosintesis dan kemudian tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen. Dengan demikian, semakin banyak hutan yang gundul, maka akan semakin banyak gas polutan di udara, khususnya karbon dioksida yang tidak terolah dan mencemari udara. Dampak yang lain adalah timbulnya global warming atau pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi. Gundulnya hutan juga menyebabkan terjadinya lahan kritis, karena dengan gundulnya hutan, tanah akan mudah tererosi atau terbawa air. Kemudian menimbulkan kekeringan karena hutan biasanya mampu menyimpan cadangan air tanah. Dampak yang lain adalah kepunahan flora dan fauna. Kerusakan berikutnya adalah berupa polusi udara. Apa penyebab polusi udara? Tadi sudah disinggung, salah satu penyebab polusi udara adalah kebakaran hutan. Kemudian asap dari kendaraan bermotor, asap dari cerobong-cerobong pabrik, industri, dan juga disebabkan oleh aktivitas peternakan liar. Apa dampak polusi udara dan bagaimana upaya mengatasi polusi udara? Dampak polusi udara ditambah dengan hutan yang
banyak rusak atau gundul dapat menimbulkan efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menimbulkan gejala yang disebut dengan global warming, yaitu meningkatnya suhu atau panas di permukaan bumi. Kerusakan yang lainnya adalah berupa polusi air atau pencemaran air. Pencemaran air bisa disebabkan oleh limbah bahan kimia dan logam berat. Biasanya limbah ini berupa limbah cair yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan industri. Air juga bisa terpolusi oleh deterjen, kemudian insektisida, pestisida, limbah peternakan besar, juga bisa disebabkan oleh sampah atau limbah rumah tangga. Contohnya yang pernah terjadi di Teluk Buyat. Ini Teluk Buyat tercemar oleh limbah merkuri, yaitu limbah yang dihasilkan dari industri logam berat yang ada di wilayah sekitar Teluk Buyat. Kegiatan pertanian menggunakan pestisida dan insektisida jika berlebihan atau melebihi dosis atau takaran yang dianjurkan, maka bahan-bahan kimia tersebut akan tersisa di dalam air yang ada di persawahan. Jika air ini dibuang ke saluran irigasi, maka bahan-bahan kimia tersebut mencemari air yang ada di saluran irigasi dan kemudian terbuang ke sungai, ke danau, ke laut, dan mencemari air yang ada di sungai, danau, maupun laut tersebut. Polusi air juga bisa disebabkan oleh limbah cair dari peternakan-peternakan besar. Apa dampak dari polusi air? Yang pertama adalah rusaknya ekosistem sungai, danau, dan laut. Biota-biota yang ada di air seperti di sungai, di danau, dan di laut bisa mati disebabkan oleh pencemaran air akibat limbah industri dan sebagainya. Juga menimbulkan berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal, diare, penyakit mina mata, kanker, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan yang berikutnya adalah pendangkalan sungai dan danau. Apa penyebab pendangkalan sungai dan danau? Antara lain yaitu penggundulan hutan. Akibat gundulnya hutan, maka tanah di sekitar hutan akan mudah tererosi saat air hujan datang dan terbawa ke dalam sungai, kemudian mengendap di dalam sungai maupun danau. Sebab kedua adalah kerusakan daerah-daerah di sepanjang aliran sungai. Jika das ini rusak atau gundul, maka tanah yang ada di das akan mudah tererosi, terbawa air, masuk ke dalam sungai dan mengendap di dalam sungai. Erosi dan pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat ini dapat menyebabkan pendangkalan sungai maupun danau. Akibat dangkalnya sungai dan danau, maka daya tampung sungai dan danau terhadap air menjadi berkurang atau kecil, sehingga pada saat turun hujan di musim hujan, sungai dan danau tidak mampu lagi menampung air sebagaimana mestinya, sehingga air akan meluap ke daerah sekitarnya, menggenangi pemukiman, jalan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Bentuk kerusakan lingkungan hidup lainnya adalah kepunahan flora dan fauna. Kepunahan flora dan fauna ini bisa disebabkan akibat kebakaran hutan, penggundulan hutan, serta perburuan liar. Hewan-hewan yang terancam punah, khususnya yang ada di Indonesia, antara lain adalah orangutan, badak, dan beberapa jenis hewan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia ini mengandung prinsip berkelanjutan, yaitu terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi hak atau pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Yang kedua, berprinsip berwawasan lingkungan, yaitu terkait upaya mengelola sumber daya alam sesuai kemampuan lingkungan dan potensi produktivitas lingkungan. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Prinsip ini bertujuan memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar menggunakan sumber daya alam dalam jumlah kecil sehingga menekan limbah dan polusi. Yang berikutnya adalah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip 3R tersebut, yaitu reduce atau mengurangi, artinya
menggunakan sumber daya alam seminimal mungkin. Kemudian reuse, yaitu membatasi atau menggunakan kembali. Untuk barang-barang atau hasil produksi yang masih bisa digunakan, sebaiknya digunakan kembali. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu mengeksploitasi alam untuk menghasilkan barang-barang produksi. Jika barang-barang produksi tersebut bisa didaur ulang, sebaiknya didaur ulang tanpa mengambil lagi bahan mentah atau dari sumbernya di alam. Upaya pembangunan berkelanjutan antara lain dengan cara merehabilitasi dan mereklamasi lahan kritis, mengkonservasi hutan, flora, fauna, pantai, laut, dan lain-lain, melakukan upaya analisis mengenai dampak lingkungan, revitalisasi sungai dan danau, serta memanfaatkan sumber daya alam secara ekoefisien. Rehabilitasi dan reklamasi lahan kritis, yaitu dengan cara melakukan reboisasi dan penghijauan, mencegah ladang berpindah, mencegah atau mengatasi erosi, yaitu dengan cara vegetatif menggunakan tumbuh-tumbuhan, artinya menanami lahan-lahan yang kosong, menanami hutan-hutan yang gundul dengan tanaman-tanaman penghijauan. Dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa berfungsi memperkuat ikatan antara molekul-molekul tanah, sehingga saat air datang, tanah tidak mudah tergerus atau tererosi. Yang ketiga itu dengan cara teknik, yaitu dengan mengatur bentuk lahan, contoh dengan membuat terasering, guludan, cek dam, dan sebagainya, yang berfungsi menahan lajunya air sehingga tanah tidak mudah tergerus. Yang berikutnya adalah dengan cara mengolah limbah industri dan limbah plastik. Yang berikutnya dengan cara reklamasi, yaitu menimbun, terutama sekali adalah menimbun bekas-bekas tambang. Yang berikutnya adalah konservasi sumber daya alam, baik flora, fauna, hutan, pantai, maupun laut, yaitu dengan cara mencegah illegal logging atau penebangan liar dan penggundulan hutan. Yang berikutnya adalah melakukan tebang pilih dan tebang ganti, artinya hutan boleh diambil kayunya, pohon boleh ditebang, tetapi harus diseleksi mana yang memenuhi syarat atau cukup umur untuk ditebang. Selanjutnya juga melakukan tebang ganti, yaitu jika menebang satu pohon, maka harus mengganti dengan menanam minimal 3 batang pohon baru. Yang berikutnya adalah menentukan atau membuat suaka alam. Suaka alam sendiri terdiri dari suaka marga satwa, yaitu suaka alam yang dikhususkan bagi pemeliharaan atau perlindungan hewan-hewan, khususnya hewan langka. Cagar alam, yaitu lokasi konservasi yang ditujukan untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan, khususnya tumbuhan asli dan tumbuhan yang sudah terancam punah. Kemudian taman nasional. Taman nasional adalah wilayah konservasi yang ditujukan untuk melindungi berbagai jenis hewan berikut habitat dan berbagai macam potensi yang ada di lokasi tersebut. Juga ditujukan untuk penelitian dan pengembangan pariwisata. Yang berikutnya adalah dengan cara reboisasi atau penanaman kembali. Selanjutnya dengan melakukan penghijauan untuk lahan-lahan yang tadinya bukan hutan, dihijaukan menjadi hutan. Selanjutnya adalah upaya revitalisasi sungai dan danau, yaitu mengembalikan kondisi dan fungsi sungai serta danau. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengerukan sungai dan danau. Jadi, sungai dan danau bisa menjadi dangkal akibat sampah, juga bisa disebabkan karena pengendapan hasil erosi. Untuk revitalisasi,
maka hutan tersebut dapat dikeruk. Kemudian dengan upaya prokasi atau proyek kali bersih, yaitu membuat undang-undang, peraturan, atau regulasi tentang pelarangan pembuangan sampah di sungai, tentang pelarangan penggundulan di wilayah aliran sungai atau daerah aliran sungai. Kemudian melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah aliran sungai atau daerah sepanjang pinggiran sungai. Pemanfaatan sumber daya alam secara ekoefisien antara lain yaitu dengan bersikap hemat. Artinya mengambil sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam secukupnya, tidak berlebihan. Kemudian mengupayakan daur ulang. Jadi berbagai jenis barang yang dapat didaur ulang sebaiknya didaur ulang, tidak mengambil bahan mentahnya lagi dari hutan. Contoh adalah kertas, kardus, itu biasanya dibuat dari bubur kayu. Nah, dengan mendaur ulang kertas dan kardus, maka kita bisa mengurangi penebangan kayu di hutan. Upaya yang lain adalah dengan mencari alternatif pengganti. Contoh adalah berbagai jenis barang tambang fosil seperti minyak bumi dan gas alam serta batu bara. Ya, gas alam yang dihasilkan bersamaan dengan minyak bumi itu adalah jenis energi yang tidak dapat diperbarui, artinya akan cepat habis. Nah, kita bisa mencari alternatif pengganti dengan membuat atau memproduksi sumber energi lain yang bersifat baru dan terbarukan. Yang berikutnya adalah upaya intensifikasi. Contoh adalah untuk produktivitas pertanian dapat ditingkatkan tanpa harus membuka lahan baru dengan membuka hutan, tetapi dengan mengupayakan intensifikasi bagi lahan-lahan pertanian yang sudah ada. Upaya berikutnya adalah diversifikasi atau penganekaragaman jenis usaha. Contoh di bidang pertanian, tanpa harus membuka lahan baru, kita bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan usaha diversifikasi, yaitu dengan cara menganekaragamkan jenis tanaman maupun menganekaragamkan jenis usaha agraris, yaitu memadukan pertanian dengan peternakan. Yang berikutnya adalah dengan upaya rehabilitasi, yaitu memperbaiki berbagai jenis sumber daya alam yang rusak. Contoh hutan yang gundul bisa direhabilitasi melalui upaya reboisasi atau penanaman kembali. Berikutnya AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai dampak penting yang akan ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada suatu lingkungan hidup, di mana kegiatan tersebut dapat menimbulkan perubahan dan dampak negatif atau kerusakan bagi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Hakikat analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yaitu meliputi aspek fisik dan kimia, aspek ekologi, aspek sosial ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek kesehatan masyarakat. Adapun prosedur AMDAL yang pertama adalah proses penapisan atau screening. Yang kedua adalah proses pengumuman. Ketiga adalah proses pelingkupan atau scooping. Keempat adalah proses penyusunan dan penilaian hasil AMDAL. Yang kelima, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Persetujuan kelayakan lingkungan. Komponen AMDAL antara lain berupa studi pra-proyek, laporan penilaian, pembuatan keputusan, persetujuan proyek, dan pemantauan proyek. Apa manfaat dari AMDAL? Yang pertama, manfaat AMDAL bagi masyarakat yang pertama adalah mengetahui lebih awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan,
menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga pembangunan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha yang mereka lakukan, menjadi referensi untuk peminjaman kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan terhadap hukum. Kriteria jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yaitu semua jenis usaha yang bersifat mengubah bentuk lahan, usaha eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, kemudian pemanfaatan wilayah konservasi, introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasa ternik, pembuatan dan penggunaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, kegiatan yang beresiko tinggi bagi pertahanan negara, dan penerapan teknologi yang berpotensi besar dalam mempengaruhi lingkungan hidup. Orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam penyusunan AMDAL yang pertama adalah pemrakarsa, yaitu orang atau lembaga yang memiliki sertifikat AMDAL, atau orang atau lembaga sebagai pelaku usaha. Kemudian melibatkan pihak yang terkena dampak, khususnya adalah masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha tersebut. Yang berikutnya adalah pemerhati lingkungan hidup, juga melibatkan pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Hal-hal yang termuat dalam dokumen AMDAL dan menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang pertama adalah pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan, 2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha, 3. Saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat, 4. Perakiraan terhadap besarnya dampak dan sifat penting dari dampak yang akan timbul, 5. Evaluasi holistik terhadap dampak yang terjadi atau studi kelayakan, 6. Rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Contoh jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, yaitu reklamasi wilayah pantai dan pesisir. Kedua, bidang pertahanan, aktivitas militer yang berpotensi terjadi ledakan. Ketiga, bidang pertanian yang menimbulkan erosi tanah, perubahan kualitas dan ketersediaan air, persebaran hama, penyakit dan gulma, pencemaran oleh pestisida, herbisida, maupun insektisida. Berikutnya adalah bidang perikanan dan kelautan, penggunaan pukat harimau, bom, setrum, dan lain-lain. Kemudian usaha bidang industri yang biasanya banyak menghasilkan limbah. Kemudian bidang pekerjaan umum seperti pembangunan sarana jalan dan lain-lain. Kemudian bidang perumahan dan pemukiman, bidang pertambangan, bidang pariwisata, bidang tenaga nuklir, bidang pengelolaan limbah B3. Selanjutnya adalah tugas bagi kalian, yaitu melakukan diskusi kelompok. Kelas dapat dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok membuat tulisan tentang contoh-contoh tindakan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kelompok 1 membahas tentang aktivitas atau tindakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip berkelanjutan di bidang kehutanan. Kelompok 2 memberi contoh di bidang pertambangan. Kelompok 3 memberi contoh di bidang kelautan. Kelompok 4 memberi contoh di bidang pariwisata. Dan kelompok 5 memberi contoh di bidang pertanian dan perkebunan. Demikian pembahasan kita tentang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.